Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan atau kemuliaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin. Saudaraku, dalam hari ini kehinaan, ya saudaraku, di dalam kehinaan kita dibawa menuju ke kemuliaan. Itu memiliki nilai yang tinggi, ya. Logam yang mulia, batu yang mulia itu tinggi. Saudaraku, puji nama Tuhan. Ya, saya senang sekali ada hiasan-hiasan ini, tapi memang saya ingin supaya hiasan ini tetap menyala, tidak kelap-kelip gini, saudaraku ya. Kalau kelap-kelip ini seperti orang Kristen melek merem. Ya, saudaraku, melek merem. Haleluya. Kita ingin menjadi orang Kristen yang tetap stabil. Haleluya. Ada yang hiasan lampu ini cepat, cet, lalu pelan, lalu mati, saudaraku. Lalu kemudian cepat. Nah, ini tipe orang Kristen, mulai cepat. Terus lama-lama alon-alon, saudaraku, alon-alon, bahkan melek merem, saudaraku. Itu lampu hias, ya. Kita menjadi orang Kristen jangan hanya menjadi hiasan, tapi menjadi orang Kristen yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, saya sudah membagikan lembaran ini, ya. Nanti saudara baca di rumah, tidak perlu saudara lihat saat ini. Saudara hanya lihat dan dengar firman Tuhan. Nanti saudara baca di rumah. Ini sebagai rangka khotbah pada malam hari ini. Nah, saudaraku, manusia itu mula-mula itu mulia. Ya, manusia mula-mula itu mulia. Saudara harus tahu, itu manusia pertama. Adam dan Hawa itu mulia. Belum terjamah oleh dosa. Ya, saudaraku, manusia pertama itu mulia, ya, putih mulia. Ini umpamanya saja ini, saudaraku ya. Ini manusia yang pertama mulia, belum terjamah oleh dosa, ya saudaraku. Dan Allah masih berserta dengan manusia, ya. Allah masih berserta dengan manusia. Manusia waktu itu ditempatkan di Taman Eden. Ya, Allah bergaul dengan manusia, dan manusia tidak perlu takut, khawatir kekurangan, karena semua sudah disediakan oleh Allah di Taman Firdaus. Dan manusia yang pertama ini, saudaraku, manusia yang tidak dapat mati, umurnya entah jutaan tahun, tidak disebutkan di dalam Alkitab. Umurnya panjang sekali, tidak dapat mati. Karena apa? Karena manusia itu mulia, belum terjamah oleh dosa. Allah masih menyertai manusia, tidak perlu khawatir, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, karena semua serba indah di Taman Firdaus. Ini mula-mula manusia yang pertama, saudaraku. Tetapi apa jadinya, saudaraku? Kalau saudara baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23, saudaraku, ya, manusia, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudaraku, manusia telah berbuat dosa, lalu manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang putih tadi menjadi manusia yang hitam. Ya, ini manusia yang berdosa ini. Ya, saudaraku, manusia yang berdosa, Allah sudah bercerai dengan manusia. Ya, manusia diusir dari telah berbuat dosa, dan Allah tidak menyertai lagi. Saat itulah manusia mulai menderita, mulai mengalami ketakutan, ya, kekhawatiran untuk hidup, karena mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan makan. Saudaraku, mereka keluar dari Taman Firdaus. Ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, saya gambarkan manusia yang Dakot ini, yang hitam, saudaraku ya, yang hitam ini anggap manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ini hina.
Terlebih yang paling menyedihkan sekali, manusia harus mati. Tadinya manusia dalam kemuliaan Allah tidak dapat mati. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia harus satu kali mati. Saudaraku, umurnya yang panjang itu diambil oleh Allah dan manusia terbatas umurnya. Tapi bukan hanya terbatas, saudaraku, tetapi Alkitab mengatakan upah dosa itu maut. Ya, saudaraku, manusia satu kali mati, tapi satu kali akan menghadapi pengadilan Allah. Jadi manusia itu satu kali mati. Bukan mati hanya begitu saja, seperti saya katakan tidak seperti binatang. Binatang mati sudah tidak ada terusannya, selesai sudah, mati ya mati. Tapi manusia setelah mati, karena dosa harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, saudaraku, manusia mulai di dalam penderitaan, itulah karena dosa. Dunia saat ini, saudaraku, manusia ya hidup di dalam dosa, di hadapan Allah manusia itu hina. Allah tidak bergaul lagi dengan manusia, dan manusia yang paling menyedihkan terancam dengan kematian selama-lamanya itu di dalam api neraka. Ya, saudaraku, itulah ya, saudaraku, perbuatan dosa dari manusia, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Yang tadinya mulia Allah berserta, sekarang manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia harus keluar dari Taman Eden dan dia harus menderita. Saat ini, sampai saat ini dunia, saudaraku, penderitaan terjadi di mana-mana, baik dalam segala bidang. Itu penyebab adalah dosa. Ya, saudaraku. Nah, saudaraku, kalau manusia dibiarkan oleh Allah di dalam kehinaan ini, maka manusia tidak ada satupun yang selamat. Manusia ingin melepaskan diri dari dosa, ingin mengubah hidupnya sebagai manusia yang kudus. Tetapi, saudaraku, dosa begitu mengikat manusia, begitu kuat, tidak ada kuasa pun yang dapat melepaskan manusia dari dosa. Ya, saudaraku, dan akhir dari kehidupan manusia adalah kematian selama-lamanya. Nah, saudaraku, puji nama Tuhan, kita memperingati Natal. Apa Natal itu yang sebenarnya? Ya, saudaraku, Natal yang sebenarnya, saudaraku, dikatakan dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23, ia akan melahirkan anak laki-laki, atau Maria akan melahirkan anak laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah berserta kita. Saudaraku, Allah mengasihi manusia. Kalau Allah membiarkan manusia, tidak ada satupun yang selamat. Saudaraku, Allah mengasihi manusia. Di dalam kehinaan, saudaraku, ya, Allah, haleluya, dia datang sebagai manusia yang suci, yang tidak terjamah oleh dosa. Itulah putra Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Dikatakan, saudaraku, bahwa Yesus Kristus akan melepaskan manusia dari dosa. Mengapa Allah harus turun ke dalam dunia menjelma menjadi manusia? Tidak lain untuk melepaskan manusia dari dosa. Sebab manusia tidak mungkin dapat lepas dari dosa dengan segala macam cara. Apapun kebaikan amal mereka, tidak ada satupun mereka yang dapat melepaskan diri dari dosa. Itulah sebabnya Allah menolong manusia, sehingga Allah turun ke dalam dunia untuk menolong, melepaskan, membebaskan manusia dari dosa. Dan manusia, saudaraku, yang menerima kelepasan dosa itu, manusia yang tadi hitam sekarang menjadi putih kembali. Amin, menjadi putih kembali. Karena dosa-dosanya sudah dihapus oleh Tuhan Yesus.
Tidak ada satu kuasa pun manusia dapat melepaskan diri dengan usaha apapun. Tetapi dengan darah Yesus, Dia yang dapat membebaskan manusia dari kehinaan. Sehingga manusia sekarang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, dosanya sudah dilepaskan dan dia dikembalikan menjadi manusia mulia. Amin. Manusia yang sangat berharga di hadapan Allah. Manusia tidak hina lagi. Saudaraku, haleluya. Manusia bersama-sama, Immanuel, Allah berserta dengan manusia. Immanuel, Allah berserta dengan manusia. Manusia setelah dibebaskan dari dosa, manusia penuh dengan kemuliaan, Allah berserta kembali. Ya, saudaraku, haleluya. Puji nama Tuhan. Ini adalah hasil daripada korban Yesus Kristus di kayu salib. Korban hari Natal, Dia dilahirkan di kandang Bethlehem untuk membawa manusia itu hidup mulia di hadapan Allah. Saudaraku, darah Yesus telah membayar hutang saudara, hutang saya. Hutang saudara dari kecil sampai besar, kalau kita hitung dosa kita sudah segunung, segudang banyaknya. Kita tidak mungkin nyicil dengan kebaikan kita dapat membayar hutang dosa kita. Tapi oleh kasih karunia Allah, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia membayar lunas segala dosa-dosa saudara. Amin. Amin. Ini merupakan satu kegembiraan. Coba kalau saudara hutang yang tidak dapat bayar, lalu saudara dituntut ke dalam pengadilan, lalu ada orang yang menolong. Sudah, kamu jangan sedih, aku akan bayar semua utangmu. Oh haleluya, manusia, saudara dan saya ini di hadapan Allah sekarang adalah mulia. Amin. Mulia. Betul, saudara adalah manusia yang ciptaan baru. Yang lama sudah lenyap, sekarang yang baru terbit. Dan Allah menyertai manusia. Haleluya, jangan takut, saudara dan saya sudah menjadi milik Tuhan. Allah tidak membiarkan saudara berjalan sendiri, tapi Allah Immanuel, Allah menyertai saudara dan menyertai saya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ini tujuan hari Natal, supaya saudara tahu hasil dari Natal itu kita menjadi manusia yang mulia. Ya, di hadapan Allah saudara bukan manusia yang hitam lagi, saudara mulia. Ya, saudaraku. Nah, saudara akan ditempatkan kembali ke Firdaus. Tapi sekarang manusia harus mati, memang. Kematian itu untuk dosa-dosa kita dahulu, kita harus mati. Tetapi kita harus tahu bahwa kematian itu tidak menjadi menakutkan buat saudara dan saya. Tetapi satu kali kita akan bersama dengan Tuhan di Taman Firdaus untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya, saudaraku. Jadi saudara dan saya ini adalah manusia yang mempunyai pengharapan. Dulu saudara tidak mempunyai pengharapan, saudaraku. Ya, hidup hanya melulu makan, cari duit. Ya, saudaraku, tidak mempunyai pengharapan apa-apa. Ya, kalau ditanya bagaimana mati, ya sudah mati, ya sudah. Tidak tahu kemana. Tapi sekarang saudara telah dibuka mata rohani saudara oleh Tuhan. Sebab saudara mulia di hadapan Tuhan. Saudara tahu bahwa nanti satu kali kita akan menempati kerajaan yang tidak bersamaan. Itulah kerajaan sorga kekal sampai selama-lamanya. Oh haleluya, saudaraku, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita jangan masuk sorga nanti hanya pakai pakaian putih daster, saudaraku, tidak mempunyai kemuliaan apa-apa. Tapi Tuhan ingin supaya saudara mulia di hadapan Dia. Haleluya. Ya. Dan kemuliaan itu, saudaraku, kalau kita lihat bagaimana kita dapat mencapai kemuliaan nanti yang begitu mulia, yang begitu mulia, haleluya, sehingga mulut tidak dapat melukiskan dengan kata-kata kemuliaan yang akan datang. Nah, saudaraku, di dalam manusia menuju kemuliaan kekal, yaitu dengan mengikuti, nah, Roma pasal 8 ayat 17. Ya, saudaraku, dan jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama Kristus.
Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, ya saudaraku, menderita bersama-sama dengan Dia, kita akan semakin dipermuliakan. Jadi sekarang terbukalah rahasia. Mengapa orang Kristen masih harus mengalami kesulitan? Mengapa sudah menjadi anak Allah kita masih mengalami pencobaan? Mengapa kita yang sudah mulia ini kita masih harus menghadapi macam-macam persoalan di dalam hidup ini? Saudaraku, baik itu sakit penyakit kah, baik itu kekurangan persoalan ekonomi kah, ya, persoalan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mengapa kita ini sebagai orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan, mengapa justru kita harus masih berada, masih di dalam dunia ini mengalami banyak kesulitan-kesulitan? Kalau saudara baca ayat ini, maka rahasia terbukalah semua. Saudara tidak akan perlu bertanya mengapa. Mengapa saya sudah setia ke gereja, kok saya masih harus mengalami kesukaran ini? Saya sudah setia ke gereja, saya masih mengalami kesulitan ini. Kesulitan ini belum selesai, ganti yang lain lagi. Saudaraku, seringkali dulu kita tidak mengerti. Seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa? Saudaraku, tetapi setelah kita membaca ayat ini, kita terbuka rahasia itu semuanya. Saudaraku, terbuka rahasia itu semuanya. Mengapa? Haleluya. Kalau saudara tahu rahasia ini, saudara nanti akan merasa berbahagia sekalipun saudara harus mengalami sengsara. Saudara harus menghadapi penderitaan. Saudara bersuka cita dalam hidup saudara kalau saudara tahu rahasia ini. Rahasia ini dikatakan saudara akan dibawa ke dalam kemuliaan-kemuliaan kalau saudara ya bersama menderita bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus. Jadi semakin saudara menghadapi penderitaan, penderitaan saudara itu diperhitungkan oleh Allah untuk kemuliaan saudara di kekekalan nanti. Kalau orang dunia mulia jadi bupati misalkan, jadi presiden sekalipun paling hanya 5 tahun setelah itu copot. Tapi kalau saudara hidup dalam kemuliaan Allah, saudara tidak akan copot-copot lagi, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oh, luar biasa. Itulah janji daripada Allah. Sebab itu saudara harus bersyukur kalau setiap kali persoalan saudara ini Tuhan perhitungkan dengan kemuliaan saudara yang akan datang. Apapun air mata yang saudara keluarkan, di dalam Mazmur katakan pasal 56, bahwa air mata saudara dimasukkan di kerabatnya Tuhan. Diperhitungkan segala penderitaan saudara yang sudah alami. Pengorbanan saudara menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan saat ini. Setiap persoalan kesulitan saudara, penderitaan saudara itu diperhitungkan oleh Allah untuk kemuliaan saudara yang akan datang. Sebab Filipi 1 ayat 29 katakan anugerah itu, percaya itu anugerah, tapi sengsara itu juga merupakan anugerah Allah. Sebab itu kalau saudara tahu, saudara tidak akan kecil hati. Mengapa saya harus mengalami ini Tuhan? Oh Tuhan, Engkau tahu. Aku tahu sekarang bahwa apa yang harus saya alami saat ini pahit. Engkau sediakan satu tempat kemuliaan yang lebih indah, lebih indah. Orang yang tidak mau pikul salib, jangan dipikir dia akan mendapatkan mahkota di kerajaan Allah. Ya sudah, orang yang tidak mau pikul salib tidak akan mendapat kemuliaan di sorga. Ya, saudaraku, jadi diperhitungkan apa yang menjadi kesulitan saudara, persoalan saudara dan saya di dalam dunia ini menghadapi, ya mungkin ada gosip-gosip, nama saudara dijelek-jelekan mungkin, ya mungkin persoalan tubuh saudara masih sakit, mungkin persoalan di dalam ekonomi pekerjaan. Saudara bersyukur sama Tuhan, karena disitulah Tuhan memperhitungkan semua kemuliaan yang akan disediakan untuk saudara, untuk kita capai dan kita akan nikmati kekal sampai selama-lamanya. Sehingga kita tidak kaget lagi, ya kita tidak kaget lagi, kita tidak bertanya lagi, tapi kita bersyukur sama Tuhan. Dan ketahuilah jalan Tuhan
Rencana Tuhan itu adalah sempurna. Amin. Rencana Allah, jalan Tuhan dalam hidup saudara tidak setitik pun yang salah, sempurna adanya. Tidak ada yang salah. Jadi apa yang saudara alami saat ini, saudara bersyukur sama Tuhan bahwa jalan Tuhan tidak ada yang salah. Amin. Katakan pada tangan kanan kiri saudara, jalan Tuhan sempurna. Ayo katakan, jalan Tuhan itu sempurna. Haleluya. Ya, apapun yang kita terima, kita tahu jalannya Tuhan itu sempurna. Setiap detik itu nasib saudara itu sudah diperhitungkan, digariskan oleh Tuhan. Tidak ada salah. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Malam, siang, pagi diciptakan. Ya saudaraku, tidak pernah matahari terlambat terbit. Ya saudaraku, tapi terus tetap ya ciptaan Allah, planet-planet yang begitu banyak miliaran di dalam angkasa ini, menciptakan langit dan bumi dan segala makhluk baik yang besar kecil diberikan oleh Tuhan. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Sebab itu jangan takut apapun yang saudara hadapi saat ini, saudaraku. Yang penting saudaraku, yang penting di dalam ayat ini, kita perlu tetap hidup kudus sehingga Allah tetap menyertai kita. Yang penting kita harus selalu takut kepada Tuhan. Jangan karena sususan sedikit wis gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan. Ya. Meninggalkan hidup kekudusan, hidup kembali seperti orang dunia. Penyertaan Allah akan meninggalkan saudara kembali. Ya, saudaraku, bagaimana Saul? Ya, karena dia hidup tidak kudus, Allah meninggalkan Saul. Ya saudaraku, bagaimana Yusuf, Allah menyertainya dalam penderitaan sekalipun, tetap memegang kekudusan. Allah tetap menyertai sehingga Yusuf diangkat oleh Allah menjadi orang yang mulia di negeri Mesir. Itu adalah gambaran saudara dan gambaran saya. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jangan kita berkata tidak Tuhan-Tuhanan, tidak gereja-gerejaan, wis gak kurkuran. Gak kurkuran itu apa saudaraku? Ya ikut kur itu loh saudaraku. Gak kukuran, bukan kukuran saudaraku. Ya wis ngambek. Oh sayang. Biarlah saudara tetap pegang firman Tuhan, tetap setia. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Amin. Penderitaan saudara dihitung oleh Allah. Di dalam ayat 18 Roma ayat 8 ayat 18 katakan, aku yakin bahwa penderitaanku saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepadaku. Rasul Paulus tahu penderitaannya ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diterimanya. Saudara akan menerima kemuliaan Allah sesuai dengan salib yang saudara pegang, yang saudara pikul. Biarlah saudara tetap setia kepada Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan. Tidak menyangkal iman. Ya, banyak orang Kristen, ya, terutama wanita, saudaraku, ya, jangan kita tetap dalam keadaan apapun kita tetap pegang kekudusan Allah, ya, karena Allah tetap menyertai saudara. Kalau Allah tetap menyertai saudara, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan saudara, mengalahkan saya. Amin. Sebab itu apa yang harus kita lakukan saudaraku selain kekudusan? Maka kita katakan Yakub pasal 5 ayat 7 sampai 8, kita perlu bersabar. Seperti seorang petani yang menunggu hujan. Petani kalau menaburkan itu menangis saudaraku. Ya, menangis belum ada banjir, belum nanti ada hama. Dia dengan sabar. Tapi kalau pada saat menuai datang, petani ini sudah lupa akan sengsaranya. Dia tinggal bersorak-sorai. Begitu juga saat nanti Yesus datang saudaraku. Sengsara saudara tidak akan saudara ingat lagi. Tapi kemuliaan itulah saudara dapat bersorak sampai selama-lamanya. Amin. Sebab itu bersabarlah. Haleluya. Ya, seperti petani yang menaburkan benih-benihnya. Dia penuh penderitaan pada waktu saat menabur. Tapi waktu menuai dia bersuka cita. Kedua saudaraku, di dalam 1 Petrus katakan, saudaraku, biarlah kita merasa berbahagia kalau sesaat kita mengalami pencobaan, berbahagialah. Ya saudaraku,
Karena Tuhan ingin melihat, menyucikan saudara lebih daripada emas. Ya, saudaraku, keaslian saudara akan diuji oleh Tuhan lebih dari emas yang murni. Berbahagialah. Saudara makin diuji. Ya, emas makin dipanasi. Saudaraku, emas ini semakin karatnya tinggi. Semakin mau dipanasi, karatnya semakin tinggi. Semakin mau dipanasi, kotorannya hilang semua, makin mulia, makin asli. Tapi kalau emas tidak mau dipanasi, saudaraku, emas itu menjadi emas yang sekarat. Ya, sekarat itu tidak ada artinya apa-apa. Tapi kalau dipanasi, ya jadi 18 karat, jadi 22 karat, jadi 24 karat, jadi asli. Begitu juga berbahagialah saudara dan saya. Jangan kita menjadi orang Kristen yang sekarat. Amin. Tahu orang Kristen sekarat? Mati gak mati, urip gak urip. Ya, saudaraku, mati gak mati, urip gak urip. Maju ndak maju, mundur ndak mau mundur. Sekarat. Tapi kalau saudara mau melewati masa-masa yang sulit saat ini, karena di dalam Alkitab katakan akhir zaman akan datang masa yang sukar. Saat inilah saat masa yang sukar datang. Saudara harus tetap setia kepada Tuhan, pegang teguh pada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, siapa yang memegang firman-Ku, dia akan Ku lepaskan daripada pencobaan yang akan jatuh ke bumi ini. Saudaraku, saat-saat dunia semakin gelap ini, mari kita semakin rekatkan diri kepada Tuhan. Jangan takut. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan lebih berat daripada kekuatan saudara. Di saat saudara dicobai, dia adalah kasih adanya, setia, dia akan membuka jalan. Amin. Amin. Dia tidak akan membiarkan saudara menderita. Dia menyertai saudara. Di dalam penderitaan apapun dia menyertai saudara. Jangan takut. Yusuf di dalam penderitaan, tapi ya Allah selalu menyertainya. Jangan takut, saudaraku. Apapun yang harus saudara hadapi saat ini, ya, Tuhan itu menyertai saudara. Ya, saudaraku, Natal yang kedua sebentar tidak lama akan datang. Kita sudah berada di ujung akhir zaman. Sebab itu mari kemuliaan kita jangan kembali kepada kehinaan, tapi kita makin mulia. Makin mulia. Ya, saudaraku, karena ketiga, pandangan kita akan selalu kepada pengharapan di depan kita. Pandangan kita kepada di depan kita yang sudah menyediakan, yang sudah tersedia kemuliaan. Sebab itu kita dapat berbahagia, kita dapat sabar. Ya, kita tidak bertanya lagi mengapa. Tapi di dalam segala perkara, Tuhan, aku tetap cinta kepada Engkau, Tuhan. Amin. Amin. Di dalam segala perkara aku tetap cinta kepadamu, Tuhan. Haleluya, semakin mulia Dia mengubahku. Musik maju ke muka, kita akan nyanyikan nyanyian ini. Dunia saksikan kasih-Nya, Dia ubahku, haleluya. Dia ubahku, ubahku dari duniawi jadi sorgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasih-Nya, jauh waktu, dari duniawi jadi sorgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Kami kembalikan kepada dan saksinya. Dunia saksikan kasih-Nya, dunia saksikan kasih-Nya.
Mari kita beri sorak-sorai yang panjang buat Allah kita. Lebih meriah lagi bagi Yesus kita, Raja dari segala raja. Katakan haleluya. Oh yes Lord. Jesus, haleluya. Yaitu ketika Engkau Allah datang menjelma menjadi manusia, mengorbankan dirimu Tuhan untuk menebus dosa dan kesalahan kami, memikul setiap kutuk dan pelanggaran kami, dan Kau jadikan kami ciptaan baru. Barang siapa yang ada di dalam Engkau Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk anugerah hidup yang Kau karuniakan saat ini. Biarlah kami benar-benar menghargai hidup yang masih Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Entah sudah sekian kali kami merayakan Natal Tuhan, biarlah setiap kali kami merayakan Natal kami kembali diingatkan bahwa hidup hanya satu kali, dan bukan panjang atau pendeknya usia kami yang terpenting, tetapi apa yang kami lakukan selama kami hidup. Biarlah Tuhan setiap kali kami boleh mengingat dan mengenang bahwa hidup yang Kau berikan ini adalah kasih karunia dan anugerah. Kami boleh melayani Engkau Tuhan, kami boleh meneladani kehidupan-Mu Tuhan di dunia ini, memberikan hidup ini dan melakukan semua apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah membentangkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus Engkau akan terus membuat firman-Mu bergema di dalam hati kami, sehingga kami boleh semakin takut akan Tuhan di hari-hari yang semakin jahat ini. Terima kasih Bapa, lanjutkan anugerah-Mu, karya-Mu Tuhan tengah-tengah kami. Kami serahkan Tuhan acara-acara selanjutnya, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus.